Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, para hadirin. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Ruben Febrianto. Lalu juga ada tim saya yaitu Andi Muhammad dan Elizabeth DAP. Kali ini tim kami akan membahas mengenai kepemimpinan. Jadi sebelumnya kita ke daftar isi dulu. Oke. Jadi daftar isi, jadi pada presentasi kali ini mencakup yang pertama itu apa itu kepemimpinan, lalu yang kedua ada biodata tokoh, yang ketiga ada hasil kerja dan prestasi, yang keempat ada gaya kepemimpinan dan kasus yang dialami, yang kelima ada solusi yang dipakai, dan yang keenam ada referensi. Yang pertama-tama saya akan bahas mengenai apa itu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, di mana orang yang tunjuk sebagai pemimpin itu harusnya menjadi terang bagi yang lainnya. Nah, seorang pemimpin itu dituntut untuk selalu memiliki kemampuan dan integritas dalam memandu timnya. Nah, biasanya nih, dalam memimpin itu kita itu pasti mengalami suatu kendala. Ya. Baik itu kendala dari tim, kendala dari waktu, dan yang lain sebagainya. Nah, tidak luput juga dengan tokoh yang saat ini akan kami bahas, yaitu adalah Basuki Cahayapurnama. Oke, pasti kita nggak asing lah ya dengan Bapak yang satu ini, Bapak yang dijuluki dengan nama Ahok. Nah, saya akan bacakan dulu biodatanya. Biodatanya ya, kita sudah tahu ya nama lengkapnya sudah tidak asing, yaitu Basuki Cahayapurnama. Lalu beliau sendiri lahir pada Manggar di Belitung Timur pada tanggal 29 Juni 1966. Beliau ini sekarang menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina semenjak tahun 2019. Namun kalau kita lihat dari rekam jejaknya, seorang Ahok ini berkecimpung di dunia kepemimpinan itu sendiri itu dimulai pada saat ia menjabat sebagai anggota DPRD di Bangka Belitung, yaitu pada tahun 2004 sampai 2005. Lalu naik pangkat menjadi anggota DPR RI dari tahun 2019 sampai 2012. Nah, kemudian beliau ini merambah ke wakil gubernur dari DKI Jakarta selama 2012 sampai 2014, lalu naik jabat karena Pak Jokowi jadi presiden, itu jadi gubernur DKI Jakarta selama 2014 sampai 2017 sebelum ada insiden yang kita semua tahu lah, yaitu kenapa. Lalu hasil kerja dan prestasi. Nah, hasil kerja dan akan saya list. Jadi yang pertama itu pembuatan RPTRA. Jadi pembuatan RPTRA itu sendiri kita bisa lihat di daerah sekitar Jalan Panjang, di mana Ukrida juga turun tangan dalam pembuatan RPTRA tersebut. Lalu juga ada pembentukan pasukan oranye, lalu juga ada perbaikan infrastruktur Jakarta, lalu juga normalisasi perairan Jakarta seperti kali, sungai, dan yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir juga ada relokasi lingkungan kumuh di Jakarta. Lalu untuk prestasinya sendiri itu ini yang kita lihat ini bukan semacam prestasi yang seperti Muri dan lain-lainnya ya. Ini lebih kalau bisa diiniin sih seperti kayak personal achievement yang beliau sudah dapatkan. Jadi yang pertama ini masuk ke dalam list dari 100 resilient cities karena pembangunan ketahanan Jakarta yang bisa dibilang cukup optimum selama beliau menjabat sebagai gubernur, karena relokasi lingkungan kumuh, lalu juga perbaikan infrastruktur Jakarta dan yang lain-lainnya. Dan lalu yang kedua adalah masuk ke list Global Ratingers 2017. Nah, list Global Ratingers ini merupakan list di mana tokoh-tokoh ini sebenarnya tokoh-tokohnya nih bisa dari komedian, bisa dari pemimpin suatu negara, suatu kota, as long dia itu
berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lain sebagainya. Karena Pak Ahok ini bisa masuk ke list Global Ratingers 2017 ini karena beliau ini tidak dicap itu sebagai tidak sesuai dengan image pemimpin di Indonesia pada umumnya. Ya kita tahu lah ya, pemimpin Indonesia itu ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Andi Muhammad. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Robert. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang gaya kepemimpinan yang dianut Pak Basuki bisa dibilang seperti gaya kepemimpinan seorang yang mempunyai sikap yang otoriter. Apa sih itu? Sikap otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kelebihan dari model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh dengan perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak peduli dengan cara. Makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus-kasus yang pernah dialami oleh Pak Basuki. Yang pertama ada sengketa APBD tahun 2015. Pada tahun 2015, pemerintahan Pak Basuki terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun ini. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015, APBD DKI Jakarta belum ditetapkan. APBD DKI 2015 gagal disahkan meskipun mediasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga DKI Jakarta harus berbalik menggunakan Pagu APBD 2014. Selanjutnya adalah kasus yang cukup heboh pada masa kepemimpinan Pak Basuki ini adalah sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pak Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 191 miliar rupiah. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak Rumah Sakit Sumber Waras bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Sumber Waras itu sendiri. Pak Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Dia lalu membuka tawaran kedua kepada BPK DKI, Pak Effendial, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Pak Effendial ke Mahkamah Kehormatan BPK. Pak Effendial akhirnya dicopot dan dipindah menjadi staf fungsional di BPK Pusat. Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi oleh KPK dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai kasus korupsi. Nah, kasus ketiga adalah penertiban Kalijodo. Pada tanggal 29 Februari 2015, area Kalijodo ditertibkan dengan alasan melanggar jalur hijau. Kalijodo sendiri adalah tempat yang terkenal sebagai tempat dalam tanda kutip tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian. Penertiban ini sebenarnya berjalan cukup lancar dan ada beberapa penduduk yang bersedia dipindah ke Rusunawa atau dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Namun ada juga beberapa penduduk yang melawan secara hukum. Nah, perlawanan secara hukum ini terjadi oleh penguasa daerah tersebut, yaitu Daeng Aziz dan beberapa anggota masyarakat yang menolak penertiban ini. Nah, si Daeng Aziz ini diwakili oleh pengacara Rasman Arif Nasution. Daeng Aziz sendiri menjadi tersangka untuk beberapa kasus. Nah, selanjutnya adalah kasus proyek dermaga.
Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Pak Basuki oleh polisi setelah pemilu untuk kasus proyek dermaga atau pelabuhan ASDP ini. Pelabuhan ASDP itu bertempat di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun, polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. Pak Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan palsu pada akta otentik dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007 tersebut. Setelah ia tidak lagi menjabat, Pak Basuki menyatakan bahwa ia hanya menjadi saksi bukan tersangka. Kasus selanjutnya adalah pencopotan Kepala Sekolah Negeri 3 Jakarta. Pada tanggal 16 Mei 2015, Retno Listiarti ada seorang kepala SMA Negeri 3 Jakarta dicopot dari jabatannya. Namun, ia masih diperbolehkan menjalani tugasnya sebagai guru PNS. Alasan pencopotannya adalah karena ia meninggalkan SMA yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan ujian nasional atau UN. Namun, dia malah lebih memilih untuk melakukan sesi wawancara di televisi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, yaitu Pak Anies Baswedan. Retno dianggap melalaikan kewajibannya. Retno kemudian mengajukan gugatan ke PT UN dan dimenangkan oleh Retno. Namun, Pak Basuki tetap bersikeras tidak bisa mengembalikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Nah, Retno kemudian mengajukan pengunduran dirinya dan sekarang dia sudah menjadi seorang dosen PNS di salah satu universitas di luar kota Jakarta. Kasus selanjutnya adalah kasus yang mungkin bisa dibilang kasus besar yang menghebohkan jagat negeri ini. Pada tanggal 27 September 2016, saat memperkenalkan sebuah proyek pemerintah melalui sebuah pidato di depan warga Pulau Seribu, Pak Basuki menghimbau agar warga setempat tetap menerima proyek pemerintah tersebut tanpa harus sungkan meskipun tidak memilikinya. Pak Basuki mengakui dan menyadari bahwa beberapa warga dapat dimengerti jika mereka tidak memilihnya karena mereka diancam dan ditipu dalam tanda kutip oleh beberapa kelompok yang menggunakan salah satu ayat kitab suci umat Muslim yang mengacu pada sebuah ayat yang oleh beberapa kelompok tersebut digunakan sebagai alasan untuk menentangnya. Pada tanggal 28 September 2016, Humas Pemerintah Provinsi DKI mengunggah rekaman kunjungan tersebut yang berdurasi 1 jam 48 menit. Unggahan video tersebut dimasukkan ke kanal YouTube dalam sebuah saluran resmi pemerintah yang sering menampilkan kegiatan gubernur. Video tersebut kemudian disunting atau diedit oleh seseorang bernama Buniani menjadi video dengan durasi 30 detik melalui akun Facebooknya dengan statusnya yang mengutip dengan memenggal kata dari kutipan kalimat yang diucapkan oleh Pak Basuki tersebut. Sehingga menimbulkan beberapa salah tafsir atas pernyataan Pak Basuki tersebut yang menyebabkan kasus ini menjadi viral. Karena beberapa warga menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kitab suci salah satu agama terbesar di Indonesia. Tersebarnya status Buniani tersebut oleh pihak yang tidak menyukai Basuki membuat Basuki banyak diserang di beberapa media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pak Basuki pun mengeluarkan ucapan minta maaf terkait pernyataan tersebut. Sementara itu, Muhammad Guntur Romli, salah satu anggota tim sukses Pak Basuki, mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah dipelintir dan menganggap bahwa yang dimaksud dibohongi dalam tanda kutip tersebut bukanlah ayatnya, melainkan orang-orang yang melakukan politisasi kitab tersebut. Kasus ini memicu terjadinya aksi 4 November yang berakhir ricuh dengan 3 mobil aparat kepolisian yang dibakar, 18 mobil warga yang dirusak, 160 pendemo dirawat karena terkena gas air mata, dan lebih dari 80 polisi luka ringan termasuk 8 polisi yang mengalami luka berat. Dalam wawancaranya dengan ABC News, Pak Basuki mengklaim bahwa setiap pendemo dalam aksi 411 tersebut telah disuap dengan uang Rp500.000 untuk mengikuti demo. Pernyataan ini ditanggapi negatif oleh publik dan menganggap Pak Basuki telah menyebarkan fitnah dan kabar bohong sehingga dilaporkan kembali ke polisi. Dan pada tanggal 16 November 2016, Ahok resmi
Pak Basuki resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, Pak Basuki tetap mengikuti tahapan pilkada sebagai seorang calon gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Setelah dilakukan beberapa kali sidang, maka sebuah lembaga pengamat mengatakan Basuki adalah korban dari kriminalisasi di mana MUI tidak melakukan klarifikasi sebelumnya dengan Pak Ahok. Sebelum membuat pernyataan yang makin membuat kegaduhan ini, dapat dikatakan terjadi trial in absentia dan trial by mob. Zuhairi Misrawi, anggota salah satu organisasi Muslim besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sekaligus seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, mengatakan kasus ini digunakan untuk menggoyang Pak Basuki dalam pemilihan gubernur yang dijalaninya pada masa itu. Dan berdasarkan hasil polling suaranya, Pak Basuki kehilangan banyak suara. Namun setelah kasusnya mulai menurun, pada pemilihan tersebut berangsur bangkit suaranya setelah beberapa kali sidang dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Elizabeth. Terima kasih. Baik, terima kasih Andi. Selanjutnya saya akan membahas kendala yang dihadapi oleh Pak Ahok sendiri saat menjabat sebagai politikus di Jakarta. Yang pertama adalah tidak pas untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Tidak pas ini sendiri mungkin dari persepsi masyarakat, dikarenakan yang pertama Pak Ahok sendiri merupakan keturunan Chinese. Yang kedua adalah Pak Ahok sendiri adalah Nasrani. Mungkin menurut masyarakat Pak Ahok tidak pas untuk menjadi seorang pemimpin karena dua alasan tersebut. Karena mayoritas pemimpin politikus di Indonesia dengan jabatan yang tinggi rata-rata adalah berasal dari keturunan pribumi serta menganut agama Islam. Yang kedua adalah tutur kata yang terkesan terlalu kasar. Seperti yang kita tahu, Pak Ahok sendiri adalah seorang politikus, seorang pribadi yang memiliki sifat yang keras, cara bicaranya dengan nadanya yang tinggi yang menurut orang-orang terkesan agak kasar. Karena seperti yang kita lihat dulu waktu Pak Ahok menjabat sebagai gubernur, banyak sekali video yang beredar saat Pak Ahok memimpin sebuah rapat, dan yang difokuskan dari video tersebut adalah di saat Pak Ahok sendiri yang sedang marah atau sedang berbicara namun dengan nada yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pembenahan tata kota Jakarta. Mengapa pembenahan tata kota Jakarta ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Pak Ahok? Karena setiap ide-ide, setiap inovasi yang diberikan oleh Pak Ahok untuk membenahi kota Jakarta itu mendapat pertentangan dan mendapat berbagai opini negatif dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan itu sendiri, sehingga membuat pembenahan tata kota Jakarta ini menjadi sedikit tersendat dan pembangunannya tidak bisa diproses secara cepat begitu ya. Jadi satu proyek itu bisa menghabiskan waktu yang cukup lama karena berbagai pertentangan itu sendiri, sehingga Pak Ahok harus menyelesaikannya terlebih dahulu sehingga beliau bisa mulai membenahi tata kota Jakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi yang dipakai. Beliau membuktikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak diperlukan yang namanya kriteria, namun memerlukan hasil kerja yang nyata. Dengan berbagai pertentangan yang dihadapi oleh Pak Ahok, serta segala macam opini negatif yang dihadapi oleh beliau setiap harinya, beliau mampu membuktikan bahwa dengan bekerja sepenuh hati, semua rencana Pak Ahok untuk membenahi kota Jakarta terrealisasikan semua walaupun tidak secara cepat. Karena Pak Ahok memiliki keyakinan bahwa rakyat telah memilih dirinya. Maka ia harus melakukan pekerjaannya dengan segenap hatinya bagi rakyat itu sendiri. Dan
Hasil kerja Pak Ahok semuanya yang telah disebutkan rekan saya Ruben di awal bisa kita nikmati sampai sekarang.